Lucu ya? Lucu karena you don't have any kids. No. Yeah, you don't have an istri. Iya enggak. So if your life insurance, would it go to me? Iya bisa ya. Nah, enak aja malah langsung ngambil. Jadi buat apa gitu? Iya maksudnya untuk ya benar emang life insurance the main point udah ada beneficiary ya, ada orang yang bakal mudah-mudahan mendapatkan pembagian harta kan ya. Sebenarnya it's like perlindungan terhadap yang menghilang orang ini kan. Mungkin orang ini yang sebagai breadwinner atau apa. Hello everybody, welcome to Dompet Millennial here with Sammy and Samira. Setiap minggu, hari Senin dan Kamis kita ngebahas millennial money. Semua yang topik-topik relevan buat investing, saving, spending, semua ya. Semua lah. Kita udah lumayan juga ngomongin topik-topik yang lumayan seru di episode sebelumnya. Dan hopefully masih banyak lah yang we're only scratching the surface banget. Iya banget. And setiap minggu kayaknya banyak-banyak banget topik yang sebenarnya kita masih penasaran ya. Banyak banget. Tapi ada satu sih yang lumayan besar yang kita belum bahas. Belum bahas, iya. Tapi karena mungkin kita belum mengerti juga, jadinya kita harus research dulu, right? And that is the topic of insurance. Asuransi. Iya. Asuransi just seems so like old school gitu, tapi kayak penting. Kayak ya kalau dipikir-pikir, it's gimana ya? Kayak kita nggak pakai, tapi orang bilang perlu punya. Iya, soalnya kayak millennial tuh, I think one of the biggest struggles is adulting kan, and asuransi adalah definisi adulting. Yeah, right. Okay, so let's break it down. Asuransi tuh ada banyak sih ya. Banyak tipe. Do you have any? Kalau aku ada health insurance. You have health insurance. Health insurance and auto atau untuk mobil ya. Mobil dan kesehatan. Iya. Sebenarnya asuransi ada banyak loh Sam. Oke, ada asuransi jiwa, ada asuransi mobil that you mentioned, ada juga asuransi buat rumah dan apa lagi ya? Yang kesehatan. Jadi 4 itu. So you have kesehatan. Iya kayaknya asuransi kesehatan yang paling kita sering denger ya. Paling sering orang punya juga lah ya. Iya, soalnya kayak dari pekerjaan juga mungkin dikasih gitu, and dari government juga ada opsi BBCS itu kan. Iya, so asuransi. Okay, so we're gonna dive deep and see sebenarnya kita butuh atau enggak, dan kenapa sih sebenarnya punya atau enggak. Iya. Tapi ya kalau misalnya untuk aku ya, aku kan kerja untuk kantor, dan dari kantor di swasta. Private company. Dan mereka ngasih option untuk beli asuransi dari mereka. Biasanya lebih gampang sih kalau misalnya dari kantor kan, karena langsung dari paycheck udah langsung bayar dan bisa langsung pilih option gitu. Nah, itu sangat penting sih kalau misalnya kita lagi nyari kerjaan terus dapat paket udah termasuk tuh asuransi, itu sebenarnya plus point banget buat company itu. Iya, nggak pusing lagi mikirin, karena kan itu expenses juga kan. Asuransi itu expensive. It's expensive. Lumayan sih paketnya apa, dan mungkin kita juga harus nyari yang emang cocok buat kita dan lifestyle kita gitu, dan apa kayak benefit buat keluarga atau kalau misalnya udah punya istri atau suami gitu kan. Apalagi yang punya keluarga harus dilihat kayak benefit yang bisa cover mereka sebagai banyak kan yang dependent ya, yang nggak punya source of income. Jadi kalau misalnya bisa sekaligus masuk insurance yang sama, jadi beneficial banget. Tapi kita ngomongin dari yang paling berat deh. Life insurance, kesehatan jiwa. Itu kayak aku belum pernah berani beli sih. Karena it's like gimana gitu, kayak we're planning for kematian kan sebenarnya itu. Iya, emang benar, maksudnya kalau kita ngomongin asuransi kan mikirnya worst case scenario. Dan kita kan, apalagi aku selalu mau positive thinking aja gitu kan. Iya, mungkin karena itu aku punya. You have life insurance? I do, yeah. Oh my god. Nah, ini kan kita beda banget tuh. Sammy sama aku beda banget. Aku lebih risk taking, lebih optimistic, while you are more conservative. Okay. Nah, jadi mungkin kita bisa bahas apa sih fungsi apa? No, mau nanya juga, you're single gitu. Kalau misalnya punya life insurance, okay.
sebelum kita bahas kenapa Sammy punya life insurance itu sebenarnya apa ya? Life insurance atau asuransi jiwa itu sebenarnya kita membayar setiap bulan. Terus kalau ada misalnya kematian atau ya ada yang meninggal gitu, yang ditinggalkan mendapat kayak pembagian ya yang earnings yang mereka seharusnya dapat lah ya. Iya, suatu kontrak perjanjian antara kamu sebagai pemegang atau tertanggung dengan ini ya perusahaan asuransinya gitu. Yeah. So basically you have it. I have it. Yeah. Why? Itu kayak lumayan lucu ya. Lucu karena you don't have any kids. No. Yeah, you don't have istri. Iya enggak. So if your life insurance would it go to me? Iya bisa ya. Nah, enak aja malah langsung ngambil. Jadi buat apa gitu? Iya maksudnya untuk ya benar emang life insurance the main point udah ada beneficiary ya, ada orang yang bakal mudah-mudahan mendapatkan pembagian harta kan ya. Sebenarnya it's like perlindungan terhadap yang menghilang orang ini kan. Mungkin orang ini yang sebagai breadwinner atau apa kan. Nah, tapi banyak kan tipe-tipe life insurance. Ada yang kayak joint sebagai tabungan juga. Iya. Jadi kalau untuk aku sih, aku mending ya mulai muda aja gitu. Ya, okay. Jadi ntar kalau misalnya udah punya keluarga, udah ada yang di set aside gitu, udah siap lah. Tapi kalau misalnya sekarang ya, insya Allah nggak kenapa-napa. Tapi yang dapet ya keluarga lah ya, maksudnya. Yeah. Tapi gini, when you said sebenarnya mau mulai lebih cepat, iya ini betul karena kesehatan asuransi jiwa ini sebenarnya salah satu cara buat investasi juga. Jadinya kalau misalnya kita rencananya itu buat nabung, kita malahan dalam 10, 20 atau 30 tahun malahan bisa diambil lagi gitu kan. Jadi ada banyak jenis ya, ada yang term life atau jangka pendek yang kayak tadi bilang 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Ada juga yang whole life yang benar-benar dari udah sign up sampai whenever you're gonna go gitu ya. Sampai tutup umur. Ya begitu, maksudnya tergantung juga mau yang kayak gimana. Karena kan itu kan juga bayar ya. Maksudnya kan insurance you pay each month for a premium gitu. Sebenarnya ini menabung di asuransi jiwa pilihan alternatif buat kita menabung gitu kan. Kalau misalnya kita nggak mau nabung di bank karena mungkin kita impulsif bisa diambil kapan aja gitu, kita nggak percaya gitu. Mendingan kita nabung di asuransi jiwa. So ada dual purpose ya. Satu purpose buat life insurance, asuransi jiwa itu, atau yang kedua ya buat savings aja. Nah. Mungkin ada yang nanya juga, maksudnya kayak gimana sih bisa ada penghasilan ke depan, kan orangnya udah nggak ada gitu. Nah, jadi yang aku tahu ya dari yang kerja di insurance atau mereka banyak yang dipanggil actuarial scientist, itu mereka ngelihat potential kamu dalam hidup kamu ke depan, earningnya bakal kayak gimana. Jadi misalnya aku nih masih umur 25. Dan mungkin semacam proyeksi karir aku bakal kayak gimana di average gitu. Dibilang kayak dia earningnya sekarang begini, dalam beberapa tahun ke depan dia punya penghasilan bakal ya XYZ growth gitu. Nah dari itulah yang dipakai untuk kasih value, untuk kasih value untuk berapa gitu yang bakal insurance payoutnya. Oke, so sebenarnya formulanya itu dari future earnings-nya, potential kan. Iya kan? Ya, sangat menarik. Life insurance emang agak tapi masih deg-degan sih, belum serem tahu sih. Soalnya emang aku mikirnya kan, we're preparing for the worst, while I don't know if I'm ready for that. Nah, kalau misalnya asuransi kesehatan itu kayaknya lebih gampang buat kita beli dan invest ya. Soalnya itu investasi bukan buat apapun, tapi diri kita sendiri sebenarnya. Our health. Yang ini lebih short term lah ya. Short term. Salah satu kita bisa jaga kesehatan juga kan. Nah kalau misalnya untuk anak muda,
perlu atau enggak kan ya, for the majority of people mungkin. Nah kan mungkin tuh ada waktu yang kalau misalnya kita lagi masih anak kecil gitu, kita ikut asuransi orang tua. Tapi biasanya tuh umur 18 tahun atau kalau di Indonesia mungkin masuk ke 20 tahun, kita udah nggak bisa ikut orang tua, tapi kita harus bikin keputusan apa kita mau beli sendiri atau enggak gitu kan. Benar. Nah, did you have selalu ada sama company-nya ya? Aku selalu ada sama company. Terus dulu pas kuliah di Amerika kebetulan ngambil asuransi juga dari kuliah. Dari kuliah, oke. Jadi bisa karena kebetulan luar negeri juga kan. Tapi iya dari kantor sih aku ngambil semua ya. Maksudnya ada beberapa plan ya. Maksudnya kayak health general check up, ada juga dental, ada vision untuk mata kan. Jadi semuanya untuk aku sih karena aku juga pakai kacamata ya. Jadi aku ngambil yang vision yang masih optional. Cerita aku sangat berbeda. Malahan I never had insurance. Oh ya? Ya, sampai kayak mungkin I would say 3 atau 4 tahun yang lalu. Jadinya in my late 20s baru dapat insurance karena suami aku baru mulai kerja di perusahaan swasta. Tapi sebelumnya dia entrepreneur, aku juga entrepreneur, jadinya nggak ada pilihan insurance. Soalnya company kita nggak kasih pilihan insurance. Tapi waktu dia kerja di company swasta, akhirnya dapat insurance buat sekeluarga. Alhamdulillah, karena emang alhamdulillah waktu aku early 20s nggak pernah sakit gitu kan. Oke aja gitu. Tapi emang kalau misalnya di Indonesia kita ke rumah sakit tuh lumayan mahal gitu. Dan itu sebelum BPJS juga ada kan. Iya benar. So menurut aku sih kalau misalnya anak muda sekarang kita nyari company yang emang provide insurance. Itu yang paling penting. Yang kedua kalau misalnya enggak ya yang bisa membantu apply BPJS. Do you know BPJS itu? Apa? No, I know a little bit tapi can you maybe for jadinya ini kewajiban penduduk Indonesia buat mempunyai BPJS. It's a government program, so we're all covered by insurance, by health coverage gitu. So ini sangat membantu banget sih. Soalnya kalau misalnya kita lagi sakit, kita langsung bisa ke puskesmas atau ada dokter-dokter tertentu yang bisa covering BPJS dan itu benar-benar coveragenya bagus banget gitu. So I personally think health insurance itu sangat penting. Tapi kita nggak semua dapat opportunity buat mendapat itu. Tapi ada cara-caranya yang kita bisa dapetin lewat your company dan juga BPJS ini gitu. Dan untuk emphasize lagi untuk kayak pekerjaan ya, karena emang mahal banget kalau misalnya punya sendiri kan. Dan kalau misalnya dari kantor biasanya itu semacam kayak bundle gitu. Jadi kantornya ngajuin berapa ratus atau 100 people gitu yang di dalam kantornya sekaligus, makanya rate-nya jauh lebih murah daripada kalau misalnya kita pergi sendiri kan. Yes, betul. So I think that's one thing that you should look at. Kayak kemarin kita juga ngebahas kalau misalnya kita cari kerjaan tuh nyarinya apa ya, kayak vicinity, kayak kerja deket kantor dari rumah, terus yang ini juga insurance tuh sangat penting. Penting banget. Tapi kan juga kalau misalnya kita udah cocok nih sama kantor, kita udah dapat kerja di tempat kantor yang udah kasih insurance, asuransi. Tapi kan asuransi tuh banyak juga tergantung, yang ada yang coveragenya lumayan sampai yang bener-bener full gitu, extensive lah ya. Kayak aku di Tinkerlust karena kita startup mungkin nggak terlalu full gitu kan. Nah kalau misalnya kayak gitu, menurut Sammy tuh orang lain kalau kayak gitu perlu ambil asuransi lagi nggak sih? Nah ini tergantung lagi ya ke orangnya. Kalau misalnya mungkin bisa afford atau punya income yang disposable yang bisa ditaruh ke hal-hal yang lebih tinggi lagi untuk insurance, taruhlah mungkin untuk penyakit-penyakit yang sangat parah di depan, apa bisa di cover atau enggak kan. Itu tergantung mereka lah ya. Dan banyak juga sih bisa nyari outside of kantor sendiri. Karena kayak tadi dibilang
dari kantor, apalagi kantor kecil, mereka bakal pilih paket-paket dari insurance company yang mungkin lebih limited daripada mungkin company-company yang besar yang lebih ekstensif. Jadi worth juga sih untuk nge-research dan lihat-lihat option-option lain di luar yang bisa cover. Tapi aku juga ngelihatnya dari diri kita sendiri sih. Kalau misalnya kita tuh single, belum punya family gitu dan lumayan healthy gitu. Kayaknya ini bukan advice atau apa, tapi ya mungkin bisa lah kayak 1-2 tahun menunggu sampai kita invest lagi di asuransi. Tapi kalau kita ngelihatnya, oh ini aku mau nikah atau istri saya udah mau melahirkan, kayaknya udah waktunya kita investasi di asuransi. Jadinya kalau misalnya lebih berumur dan lebih banyak tanggung jawab, itu waktu-waktunya kita berinvestasi di asuransi. Iya benar. Iya benar. Ya, itu salah satu security di hidup yang emang membuat kita lebih tenang dan lebih bisa kayak happy in general. Iya benar. Karena kalau misalnya kita di cover oleh asuransi itu paymentnya bakal jauh lebih rendah daripada kalau misalnya kita nggak punya kan. Jadi kalau misalnya kan kita nggak ada yang bisa predict the future. Anything besok kita nggak tahu. Iya makanya. Jadi kalau misalnya kita udah siap, itu pembayaran yang kita bakal keluarin bakal jauh lebih dikit. Yes. Kalau misalnya home dan car insurance gimana? Car insurance mungkin aku kebawa dari pas. Kalau di Amerika kan harus ya. Dulu pas kuliah itu wajib ya punya asuransi wajib. mobil. Di Amerika tuh wajib. Kalau di Indonesia kayaknya nggak wajib deh. Enggak kan? Enggak. Jadi masih lebih fleksibel ya. Tergantung orangnya lah. Misalnya. Nah, kalau misalnya aku kayaknya motor atau car insurance harus pakai sih. Oh gitu. Jadi lebih kenapa motor sama car tapi kayak tadi life sama. I know. Mungkin karena the type of driver I am. Iya sih. Ini nyetirnya kayak supir taksi kadang-kadang Kak. Jujur aja. So I think pokoknya kalau misalnya kita ngelihat insurance, emang ada beda-beda insurance, tapi yang paling penting kita lihat gaya hidup kita dulu gitu. Iya benar-benar. Ya, yang kalau misalnya dan juga kayak your comfort level. Kayak aku sama Sammy, kita ngelihat kesehatan jiwa sangat berbeda gitu. Dan aku sangat setuju sama cara-caranya dan mungkin reasoning Sammy buat ikut insurance itu, asuransi jiwa. Tapi balik lagi ke aku, mungkin aku masih nggak mau ikut sih. Gitu. Tapi satu poin juga sih, kayak karena kita punya asuransi bukannya kita bisa lebih riskan gitu. Maksudnya lebih risky, sorry. Karena rate-nya bakal naik juga kalau misalnya kayak tadi kan kita ngebahas asuransi mobil. Kalau misalnya kita sering masuk accident, itu rate-nya kita bakal naik tiap bulannya. Jadi bukannya artinya kita bisa lebih risk taking, tapi lebih untuk jaga-jaga aja untuk the worst case scenario. Iya, betul. Oke, sangat menarik. Tentang asuransi. I think we're gonna have another topic in the future kayak ngebahas satu persatu gitu. Ini more sangat general introduction talk. Introduction asuransi 101 for you gitu. Oke, so setiap minggu Senin dan Kamis kita selalu ngebahas millennial money di Dompet Millennial. Jangan lupa juga untuk nge-follow di Instagram for your daily info about all things financial. Dan kalau misalnya ada feedback atau topik-topik yang kalian pengen kita bahas, let us know.